Koruptor itu nggak usah dipenjara lama-lama, tapi juga nggak perlu dihukum mati. Karena bangsa Indonesia ini bangsa yang nggak suka terlalu kejam lah. Tapi satu aja penuhi oleh negara ini apa? Koruptor itu sita semua hartanya. Itu aja yang kita minta. Semua, nggak usah dihitung-hitung lagi, nggak usah ngitung kerugian negara. Kalau ngitung kerugian negara bisa dibuat hitungannya, bisa. Semua koruptor yang sudah inkrah divonis bersalah, semua hartanya disita negara. Ini undang-undang perampasan aset. Asetnya koruptor, DPR nggak mau mengesahkannya. Korupsi itu adalah kejahatan terhadap harta, maka nggak salah kalau hukumannya juga adalah merampas harta. Kan Nabi bersabda begini, ruddul khiyata wal makhit fa innal gulula arun wan narun wa sanarun ala ahlihi yaumal qiyamah. Pulangkan benang dan jarum yang sudah kalian korupsi. Nah, disinilah jadi hujah bagi kita. Pemidanaan terhadap koruptor itu tidak harus penjara, karena hadis ini mengatakan pulangin. Jadi mengembalikan harta korupsi. Jadi kami rakyat di bawah ini membuat pernyataan mendukung kepada Pak Presiden dan DPR RI untuk segera mengesahkan undang-undang perampasan aset koruptor. Semoga segera terrealisasi. Allahumma amin. Jadi ibadah ketaatan umat Islam ini adalah upaya mendekatkan diri kepada Allah, sekaligus juga menghindarkan diri kita dari kejahatan yang didorong oleh hawa nafsu kita. Karena memang wa ma ubarri'u nafsi innan nafsa la'ammaratum bisu. Saya tidak akan membebaskan diriku, kata Nabi Yusuf alaihi salam, karena nafsuku ini selalu memerintahkan aku untuk berbuat kejahatan. Ini ucapan Nabi Yusuf yang Allah kemudian firmankan di dalam Al-Quran. Terutama berat betul bagi beliau ketika diuji oleh Zulaikha yang cantik sekali. Jadi Zulaikha istri seorang wazir. Ketika Nabi Yusuf digoda oleh Zulaikha, maka itulah yang dia ucapkan. Ya nggak ada laki-laki normal yang digoda untuk berbuat maksiat, ya nggak kepengen. Nabi Yusuf kan normal soalnya, maka beliau mengucapkan sedemikian rupa dan berhasil. Itulah mengapa seorang budak sahaya diangkat derajatnya hingga menjadi raja, gara-gara bisa mengendalikan hawa nafsu. Sedangkan sebaliknya, seorang raja yang berkuasa bisa jatuh kepada kehinaan ketika dia memperturutkan hawa nafsunya. Maka syariat ini ada dua dimensi. Dimensi pertama adalah ketaatan, mendekatkan diri kepada Allah. Dimensi kedua adalah mencegah diri kita dari kejahatan apapun yang didorong oleh diri kita sendiri. Maka kejahatan-kejahatan yang timbul pada perilaku manusia itu gara-gara dorongan hawa nafsu yang ada pada dirinya. Innan nafsa la'ammaratum bisu. Gara-gara itu. Jadi jangan menyalahkan orang, jangan mengkambing hitamkan setan. Kan dalam hadis Nabi dikatakan, idza jaa Ramadan
apabila datang bulan suci Ramadan, futihat abwabul jannah wa ghulliqat abwabun nar wa suffidatis syayatin atau sulsilatis syayatin. Apabila datang bulan Ramadan, pintu-pintu surga dibuka semua, pintu-pintu neraka tertutup semua, setan-setan diikat semua. Nah ini di bulan Ramadan setan itu dibelenggu, setan itu diikat, tidak keliaran. Tapi masih ada saja yang berbuat maksiat, betul nggak? Masih ada saja yang korupsi, masih ada yang berbuat maksiat. Itu karena apa? Karena hawa nafsunya. Makanya kan ada pengumuman, setan pengumuman, kami para setan cuti libur selama Ramadan. Tapi kalau masih ada yang berbuat maksiat, berarti dialah setannya. Jadi udah mendarah daging, nyatu sama setannya. Nah, ini menyadarkan kepada kita semua, Bu, bahwasanya yang paling potensial membuat manusia itu berbuat maksiat bukan setan, tapi dirinya sendiri. Itulah hawa nafsu. Makanya ketaatan itu di satu sisi upaya semakin mendekatkan diri kepada Allah, di sisi yang lain kita mengendalikan diri agar kita tidak jatuh kepada perbuatan maksiat. Coba kita lihat rukun Islam itu kan ada 5. Dari rukun Islam saja kalimat syahadat, asyhadu an la ilaha illallah. Di syahadat pertama itu asyhadu an la ilaha illallah. La ilaha, tidak ada ilah, tidak ada yang berhak disembah, illallah, kecuali hanya Allah. Di satu sisi kita menafikan kemaksiatan, menafikan atau menghapus kebatilan, baru kemudian kita menegaskan ketaatan hanya kepada Allah, syahadat. Kemudian salat, inna sholata tanha anil fahsya'i wal munkar. Sesungguhnya sholat itu mencegah dari perbuatan keji dan munkar. Mestinya orang sholat itu kalau dia sudah rajin sholat, maka secara otomatis dia mampu mengendalikan dirinya dari perbuatan keji dan munkar. Makanya ada keterangan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, man lam tanhahu salatuhu anil fahsya'i wal munkar lam yazdad minallahi illa bu'da. Barang siapa yang sudah sholat, sholatnya jojong, tapi sholatnya tidak mampu mengendalikan dirinya dari perbuatan keji dan munkar, dari perbuatan maksiat, maka lam yazdad minallah, dia tidak makin dekat dengan Allah, kecuali makin jauh dari rahmat Allah. Yang kita nyebutnya apa? STMJ, sholat terus maksiat jojong. Bayar zakatnya banyak, korupsinya juga tambah banyak. Puasanya tamat, maksiatnya lanjut. Hajinya haji tomat, berangkat tobat pulang kumat. Pengajiannya rajin, ngerumpinya juga tambah rajin. Itulah fenomena. Artinya kita juga heran kan, ngapa ritual ibadahnya rajin tapi kelakuan gak berubah. Nah, balik ke sholat tadi. Sholat itu mencegah perbuatan keji dan munkar. Yang ketiga, zakat. Zakat juga sedemikian rupa. Di satu sisi mendekatkan diri kepada Allah, sisi berikutnya kepedulian sosial, dan juga yang terpenting
mencegah diri kita dari perbuatan maksiat. Nabi sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, la tuqbalu salatun bi ghairi tuhur wala shadaqatun min ghulul. Tidak diterima salat tanpa bersuci dan tidak diterima sedekah dari hasil korupsi. Jadi sebetulnya zakat itu menolak kemaksiatan, menolak korupsi, kezaliman akan harta. Wala shadaqatun min ghulul, termasuk sedekah, termasuk zakat tidak diterima kalau hasil korupsi. Kemudian 4 puasa. Nah, apatah lagi puasa? Puasa itu al-imsaku anil hawa wal imsaku billah. Puasa itu mengendalikan hawa nafsu dan mendekatkan diri kepada Allah. Di satu sisi kita mendekatkan diri kepada Allah, di sisi lain kita mencegah hawa nafsu, kejahatan diri kita. Wa amma man khafa maqama rabbih wa nahan nafsa 'anil hawa fa innal jannata hiyal ma'wa. Adapun orang yang semakin takut dengan kedudukan Rabb-nya dan dia mampu mengendalikan dirinya, fa innal jannata hiyal ma'wa, maka surgalah tempat tinggalnya. Itu puasa, mengendalikan hawa nafsu, mencegah keburukan pada diri kita. Kemudian yang berikutnya, yang kelima, haji. Haji itu juga sama. Kan Nabi ditanya, mal hajjul mabruru ya Rasulullah? Apa haji mabrur itu ya Rasulullah? Haji mabrur itu bagi-bagi makanan dan menyebar keselamatan. Haji mabrur, mabrur itu artinya manfaat. Orang pulang haji perilakunya makin manfaat. Makanya orang zaman dulu nggak mau naik haji kalau masih muda. Takut pulang haji kelakuan belum berubah. Kalau zaman sekarang orang-orang berlomba naik haji, bukan punya komitmen untuk berubah, biar pulang haji bisa pamer. Haji Suparman Abdul Karim. Apalagi pejabat, biar kelihatan banyak duitnya, makanya naik haji. Pulang haji balik lagi korupsi. Coba rata-rata pejabat yang ditangkap jaksa atau KPK itu, kalau yang agamanya Islam, KTP-nya Islam, itu rata-rata sudah naik haji. Betul nggak? Rata-rata sudah naik haji. Karena hajinya haji tobat tadi itu, berangkatnya tobat, pulang kumat. Orang Indonesia ini begini, makan babi takut, tapi korupsinya geragas, serakah. Coba kalau ada tulisan bakso babi misalnya, panik, yakin nih ibu panik. Andai kata di Wai Halim ini ada bakso B2, menu B2 B1 misalnya, pasti ditimpukin orang itu. Padahal jelas-jelas dia bikin merek bakso B2. Maksudnya biar yang muslim nggak masuk ke sana, biar yang non muslim yang makan di situ. Udah jelas. Apalagi dia bohong, ngaku bakso sapi, ternyata B2, hancur tuh warung bakso, yakin saya. Orang Islam takut betul makan babi, tapi dia nggak takut sama korupsi. Padahal makan babi itu kezaliman dengan dirinya dan kezalimannya kepada Allah. Makan babi itu. Tapi kalau korupsi, dia zalim pada dirinya sendiri, dia zalim kepada Allah, dan dia zalim kepada semua bangsa Indonesia. Kan lebih gede dosanya kan? Lebih besar. Pejabat-pejabat yang sok suci, politisi-politisi yang sok suci, nggak mau makan daging babi tapi serakah dengan korupsi. Saya usul sama pemerintah itu, oke begini aja lah. Koruptor itu nggak usah di penjara lama-lama, kasihan juga anak bininya. Terus kalau di penjara lama-lama juga bu, koruptor itu
ngabis-ngabisin uang negara aja buat ngidupin dia di penjara itu. Tapi juga nggak perlu dihukum mati, karena bangsa Indonesia ini bangsa yang nggak suka terlalu kejam lah. Kalau di Cina itu kan langsung hukum mati kan. Oke, kita nggak tegel, nggak tega gitu untuk sampai ke sana kayak Cina itu, nggak tega. Bahkan semua menteri yang diangkat itu, politisi yang diangkat, yang berkuasa, menandatangani siap dihukum mati. Kita mungkin nggak sanggup begitu. Tapi satu aja penuhi oleh negara ini, apa? Koruptor itu sita semua hartanya. Itu aja yang kita minta. Semua, nggak usah dihitung-hitung lagi, nggak usah ngitung kerugian negara. Kalau ngitung kerugian negara bisa dibuat hitungannya, bisa. Kerugian negara 1 triliun dibuat 1 miliar, otak-otak orang tuh masuk semua. Bikinlah undang-undang, semua koruptor yang sudah inkrah divonis bersalah, semua hartanya disita negara. Ya sisain aja dikit buat bini sama anak-anaknya gitu. Orang takut korupsi. Dan insya Allah kalau begitu caranya, uang hasil korupsi itu bisa digunakan untuk mensejahterakan rakyat. Ini borok-borok mau disita oleh negara, Bu. Undang-undang perampasan aset saja DPR tidak mau mengesahkannya. Ini undang-undang perampasan aset, asetnya koruptor, DPR nggak mau mengesahkannya. Mereka milihnya tuh ramah banget kalau udah pemilihan itu ya, Bu. Cengar-cengir minta dipilih sama kita. Tapi begitu sudah jadi, mereka mikirin perutnya dewek loh, nggak pernah mikirin kita. Ini yang terjadi. Karena korupsi itu adalah kejahatan terhadap harta, maka nggak salah kalau hukumannya juga adalah merampas harta. Kan Nabi bersabda begini, ruddul khiyata wal makhiyata fa innal gulula arun wan narun wa sanarun ala ahlihi yaumal qiyamah. Pulangkan benang dan jarum yang sudah kalian korupsi. Nah, disinilah jadi hujah bagi kita. Pemidanaan terhadap koruptor itu tidak harus penjara, karena hadis ini mengatakan pulangin. Jadi mengembalikan harta korupsi. Fa innal gulula arun wan narun wasanarun. Karena sesungguhnya korupsi itu adalah api yang membakar, aib yang memalukan, sesuatu yang menghinakan bagi pelakunya pada hari kiamat. Jadi ceritanya dulu begini, dalam sebuah perang yang menangkan dapat harta ghanimah, rampasan perang. Ada beberapa sahabat ini sekilit. Tahu sekilit, Bu? Sekilit itu bahasa apa lah ya? Bahasa kita ya, Bu ya, sekilit itu bahasa Sumatera ya. Curang loh bahasa Indonesianya ya. Curang. Nyimpenin jarum dan benang, cuman jarum. Berapa sih harga jarum? Cuman benang. Ada juga yang cuman tali sepatu yang diselimpet-selimpetin. Selimpet itu juga bahasa apalah itu, ada nggak bahasa Indonesia selimpet itu? Diselip-selipkan, diselip-selipin benang dan jarum. Tapi kan Nabi dikasih tahu malaikat, tuh Muhammad umatmu tuh, sahabatmu, ada yang nyumputin, nyelipin jarum, nyelipin benang, nyelipin tali sepatu. Maka Nabi bersabda, pulangin benang dan jarum yang sudah kalian korupsi. Karena walaupun benang sama jarum itu akan menjadi aib yang memalukan pada hari kiamat nanti. Tuh dengerin koruptor yang rata-rata udah pakai peci haji gitu ya, dengerin tuh, harus dipulangin. Karena kalau nggak dipulangin, gimana akhiratnya nanti? Akan menjadi sesuatu yang memalukan nantinya. Jadi kami rakyat di bawah ini membuat pernyataan mendukung kepada Pak Presiden dan DPR RI untuk segera mengesahkan undang-undang perampasan aset koruptor. Semoga segera terrealisasi. Allahumma amin, amin ya rabbal alamin. Kami adalah Laskar Sabilillah, pecinta Wali Songo dan para anbiya, pewaris peradaban Islam di Nusantara hingga berkibar bangsa Indonesia.